Oke, hari ini kita akan coba lanjutkan materi yang tinggal sedikit lagi sebetulnya menghabiskan bab 1. Ya, kita akan coba lanjutkan. Langsung aja ya, saya share screen aja. Ya, tunggu ya. Lagi ya. Coba lagi. Oke. Kita akan coba tunggu bentar lagi ya. Nah, oke, udah muncul ya. Sip. Kita akan coba lanjutkan pelajaran hari ini. Oke. Nah, terakhir di pertemuan terakhir saya membahas sedikit tentang penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang dalam arti masih simpel lah ya, masih hal-hal berkaitan dengan hal-hal sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa, saya coba sebutkan saja lah ya di sini ya. Nah, ada beberapa kegiatan contoh-contoh penerapannya dalam kegiatan produksi, distribusi sama kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan produksi, penerapan prinsip ekonomi ini yang pertama dia menggunakan bahan baku berkualitas terbaik tetapi dengan harga yang paling murah. Jadi bukan berarti kita ambil yang harga paling murah, enggak, tapi tetap harus mementingkan kualitasnya. Walaupun harganya murah, kita cari yang kualitasnya terbaik. Itu kalau dari sisi kegiatan produksi. Lalu selain itu diterapkan juga saat mendirikan tempat usaha. Nah, kalau dalam kegiatan produksi ini, dalam mendirikan kegiatan usaha, harus dekat minimal ya yang dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dan dekat dengan daerah pemasaran. Jadi supaya menghemat tuh. Ya, kita mau dapatkan bahan baku dekat, dapetin orang kerjanya juga cepat, terus daerah pemasarannya pun dekat, nggak terlalu jauh. Ya, karena nanti mempengaruhi si biaya di distribusinya tuh, ongkos dan sebagainya tuh kalau terlalu jauh. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan sumber daya, modal, tenaga kerja, dan waktu seefisien mungkin. Ya, kalau bisa saat menggunakan entah itu modal, tenaga kerja, dan waktu, itu harus benar-benar diperhitungkan sebaik mungkin. Jangan sampai modal yang ada tidak dikelola dengan baik. Baik berhubungan dengan modal ya, itu kan masalah uang. Kalau tenaga kerja juga sama, kita harus jeli memilih atau merekrut orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Ya, kita lihat orang ini kerjanya teliti atau tidak, orang ini rajin atau enggak. Nah, itu kita harus teliti juga di situ, kita perhatikan di situ, ya. Lalu waktu juga sama. Waktu, pembagian waktu, misalkan dia istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, kita pertimbangkan tuh 1 jam cukup nggak buat mereka istirahat, atau kalau bisa dikurangi 45 menit, nah itu juga perlu tuh. Lalu menggunakan tenaga kerja yang terampil, iya harus. Karena yang namanya kita produksi, kita membuat. Jadi jangan membuat sesuatu yang kualitasnya tidak, apalagi di Indonesia ini kan ada setiap produksi ini harus SNI, kalau kalian pernah dengar kan SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, itu jadi harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, tenaga kerjanya pun harus tenaga kerja yang punya standar nasional Indonesia. Ada standarnya tuh. Ya, tidak nggak asal rekrut aja, ya. Lalu menggunakan mesin modern dengan produktivitas tinggi tetapi dengan biaya yang rendah. Sama. Ini juga jadi pertimbangan nih kalau kita mau produksi, kita pakai mesin, harus dengan mesin yang modern. Makanya biasanya kalau si produsen itu dia akan upgrade mesin itu tiap beberapa waktu tuh, entah itu per 10 tahun, per 5 tahun, supaya tetap produktivitasnya itu tetap terjaga. Karena kan kalau namanya mesin, itu kan tiap tahun tuh makin tua lah istilahnya gitu ya. Jadi tadinya bisa produksi 1000, nanti lama-kelamaan 10 tahun kemudian udah nggak bisa 1000 nih.
paling maksimal jadi cuma 700, 600. Nah, sisanya tuh udah rusak-rusak tuh, udah harus diservis lah, harus diganti owner deal-nya dan sebagainya. Nah, itu ya di kegiatan produksi. Lalu di kegiatan distribusi, nah yang perlu diperhatikan saat penerapan prinsip ekonomi, itu menyalurkan barang harus dengan tepat waktu. Iya jelas, kemarin contoh yang kemarin itu ya, yang saya kasih contoh si petani toge, nah itu kan benar-benar dipertimbangkan dengan waktu tuh. Lalu menggunakan sarana distribusi yang murah. Nah pilih tuh antara kereta api, atau mau pakai mobil, atau mau pakai pesawat terbang, atau mau shipping pakai perahu. Nah itu dipilih tuh mana yang terbaik dan yang murah. Ya. Lalu memilih lokasi perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ya biar nggak terlalu jauh, di tengah-tengahnya nih aman nih si distribusi ya. Jadi biar nggak, istilahnya itu jalurnya nggak muter-muter, tapi harus yang sejalur. Ya, jadi ke distributor, ke konsumen dekat, ke produsen juga dekat. Lalu meningkatkan mutu pelayanan. Iya, kalau distribusi ini karena dia tidak menjual barang dan jasa, tapi dia cuma memberikan pelayanan. Dia hanya jual jasa, karena dia hanya mengangkut tuh, mengantarkan dari si produsen ke si konsumen. Nah, itu cuma ngantar aja tuh. Jadi jasa, dia hanya mengerjakan jasa, dia tidak menjual barang, tapi dia jual jasa. Sama, kalaupun dalam kegiatan usaha jasa, tetap service itu, pelayanan itu harus terpenting, on time, terus pelayanannya baik. Jadi jangan mengurangi yang ada, yang namanya itu komplain-komplain atau saran-saran yang kurang baik. Nah, makanya itu ya dari si distribusi. Lalu membeli barang pada produsen yang tepat. Ini juga sama nih. Kalau misalkan sebagai distributor, harus pilih produsen yang tepat. Artinya bisa diajak kerjasama dengan baik. Ya, ini juga salah satu penerapannya. Untuk intinya adalah untuk efektif dan efisien. Nah, lalu berikutnya untuk kegiatan konsumsi. Nah, ini beli barang dengan kualitas yang bagus. Sudah jelas ya, sebagai konsumen kita harus beli barang yang kualitas yang bagus. Jangan baru pakai sekali, 2 kali udah rusak. Ya, jadi harus benar-benar, makanya kenapa pertimbangan konsumen itu kalau beli barang, lihat dulu bikinan mana nih? Bikinan Jerman kah? Atau bikinan Jepang lah? Atau bikin Korea? Atau bikinan Cina? Atau bikinan Thailand? Nah, itu karena kualitasnya beda-beda ya, dan harga yang beda-beda. Makanya perlu kebijakan di situ. Membeli barang dengan harga yang murah, iya udah jelas, namanya kita sebagai konsumen, sebagai yang melakukan kegiatan konsumsi, pasti pengen cari barang yang murah kan. Makanya kenapa kalaupun ibu-ibu gitu ya, orang tua kalian atau ibu-ibu kalian beli sayur aja masih ditawar tuh. Tempe udah harga 1.000 aja masih ditawar tuh. Satu tempe 1.000 ditawar, 2 1.500, masih aja ditawar. Karena kita pengen yang murah, ya. Itu. Terus memilih barang sebelum membelinya. Nah, ini nanti kita bicara juga sama seperti tadi, itu membuat daftar penerapan skala prioritas. Jadi kita juga perlu memilih mana yang jadi kebutuhan kita, mana yang jadi keinginan kita. Mana yang mendesak, penting dan mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak. Nah, itu ada nanti, ya. Lalu membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Kita butuh atau kita ingin. Kalau yang namanya kebutuhan kan harus dipenuhi tuh. Kalau yang namanya keinginan masih bisa ditunda. Nah, makanya kita harus belajar untuk sebagai konsumen atau sebagai pelaku kegiatan konsumsi harus bisa dengan bijak memenuhi kebutuhan kita. Nah, oke ya. Nah inilah manfaatnya. Saya akan coba jelaskan. Ada 3 manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya udah dijelasin tadi sih, udah dijelaskan dari kemarin juga secara tidak langsung. Nah, tapi saya cuma mau menekankan aja, ada nih beberapa manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita nih, yang bisa kita pelajari, kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah, ingat ya, pernah saya ngomong, hemat sama pelit itu beda, ya. Orang pelit, ya pelit, tahulah kita pelit ya, kikir. Tapi kalau orang hemat, nah itu bukan orang yang pelit. Nah, kenapa hemat? Yang pertama, karena kita menggunakan penghasilan yang ada pada kita atau yang kita dapatkan itu dilakukan pengeluaran dengan sebaik-baiknya, dipertimbangkan sebaik-baiknya, dan dipikirkan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita dulu, ya. Setelah kebutuhan kita terpenuhi, baru keinginan kita coba bisa nggak nih memenuhi keinginan kita. Nah, itu kita berlaku jadi hemat. Contoh misalkan simple lah ya. Misalkan kalau di buku ini dia memperoleh uang jajan dari ayahnya 50.000 tuh per minggu. Nah, dia menggunakan uang 50.000 itu mungkin untuk makan di sekolah, untuk ongkos ke sekolah,
orang yang hemat, ya. Artinya dia memenuhi kebutuhan utama dia dulu, baru lebihnya dia tabung. Atau dia kalau misalkan dengan modal yang besar dia bisa diinvestasikan. Ya, jadi hemat itu bukan pelit, tapi memang dia hemat yang namanya hemat, dia benar-benar menggunakan terutama penghasilannya itu dengan baik. Jadi dipilih dulu mana nih kebutuhan utama yang harus kita penuhi, mana yang tidak. Ya, contoh lagi misalkan saya nih, saya orang bekerja, saya kerja berarti saya punya penghasilan dong tiap bulan. Anggaplah penghasilan saya itu 5 juta satu bulan. Nah, saya biasanya itu akan penghasilan yang saya dapat satu bulan itu saya akan buat apa ya, skala prioritas. Saya tulis tuh di buku tulis biasanya. Saya ada catatan laporan keuangan harian saya atau bulanan, listing satu-satu pengeluaran utama saya ini apa dulu nih. Pertama, oh berarti saya kebutuhan utama dulu nih, apa aja nih, misalkan kalau saya ada bayar asuransi lah, lalu setelah itu saya mungkin ada cicilan-cicilan kartu kredit yang belum saya lunasin, lalu ada lagi untuk misalkan untuk bayar BPJS, untuk bayar lagi mungkin kayak keperluan-keperluan utama di rumah bulanan, tuh belanja kebutuhan hari-hari. Nah, itu saya penuhi dulu tuh, dihitung dulu. Kuota, pulsa, tuh saya catat dulu, saya listing satu-satu. Saya bayar dulu itu semua, saya penuhi dulu itu semua, baru kan ada sisanya tuh, nggak semuanya habis kan. Nah, sisanya baru saya pikirkan, dengan uang sisa ini saya mau apain. Tapi kalau saya biasanya saya itu ada berapa persen, 20% lah, 20% itu saya pos di investasi. Ya, saya masukin di deposito, saya masukin di reksadana, saya masukin juga di tabungan. Karena kadang tabungan kan penting juga kalau kita butuh uang cepat, uang segera ya lewat ATM bisa. Jadi saya masukkan beberapa lebihnya itu ke pos-pos yang buat saya itu saving saya. Nah, gitu. Tapi kebutuhan saya itu tetap dipenuhi, semuanya udah terpenuhi dulu semua. Sisanya baru saya tambah. Nah, kalau misalkan ada sisa lagi setelah saya investasikan, setelah saya nah boleh tuh saya mau berpikir, saya pengen beli apa ya? Nah, kira-kira saya ada yang mau dibeli apa nih kira-kira? Kalau misalkan uangnya ada, ya baru saya beli. Tapi kalau misalkan ternyata uangnya nggak ada, ya udah nggak usah. Nah, jadi kita pertama itu hemat. Jadi kita tahu skala prioritasnya, ya. Jadi dapat uang segitu, misalkan 5 juta, nah kita 5 juta itu kita gunakan untuk apa saja. Ya, kalau saran saya adalah saya mendorong kalian itu kalau bisa seperti itu. Jadi nggak tahu sih kalau kalian ya kalau misalkan sekolah dikasih uang jajannya gimana ya. Kalau saya dulu kan memang orang tua saya itu kasih seminggu sekali. Seminggu sekali itu 1 minggu saya dikasih 20.000. Nah, saya catat tuh, Rp500, tuh, makan nasi uduk 1.000 dulu. Ya gitu, saya catat semua, supaya si uang 20.000 itu bisa memenuhi kebutuhan saya selama 1 minggu. Karena ini juga pembelajaran, kalau memang kalian udah dapat uang, contohnya orang tua kalian kasih seperti saya gitu, nah kalian harus catat tuh pengeluaran kalian itu, pendapatannya berapa, pengeluaran berapa, supaya kita bisa menggunakan uang itu dengan hemat, kayak tadi. Waktu saya belum catat, seminggu saya dikasih tahun 2002 lah saya SMA usia kalian kan, 20.000 seminggu dikasih hari Senin. Saat saya nggak catat, itu hari Selasa hari Rabu udah habis 20.000. Jadi bayangin lah ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, karena sekolah masih sampai hari Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, bayangin saya naik ke sekolah itu jalan kaki, terus saya nggak makan. Karena uangnya udah habis duluan tuh, Senin, Selasa. Udah habis 2 hari, Senin sama Selasa udah habis. 20.000 itu. Saya pakai main inilah, saya pakai segala macam habis. Tapi setelah saya catat, saya coba belajar untuk hemat, cukup tuh 20.000 sehari. Dialokasikan ongkos berapa tiap hari, terus kalau misalkan makan siang sama break time, saya biasanya jajan apa aja tuh, berapa tuh sehari. Nah, itu saya catat tuh. Akhirnya saya bisa penuhi kebutuhan saya selama 1 bulan. Berarti pelit kan, berarti kan? Ya memang karena seperti itu, kita penghasilannya hanya seperti itu, ya kita manfaatkan. Yang penting kebutuhan utama kita terpenuhi dulu, ya. Nanti kita belajar kebutuhan setelah ini di bab berikutnya tentang jenis-jenis kebutuhan dan sebagainya. Lalu yang kedua, manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah cermat. Nah, yang pertama kan save now nih, hemat. Yang kedua itu cermat. Nah, tidak hanya hemat, tapi cermat. Apa sih cermat? Cermat itu, jadi sebelum memutuskan untuk membeli barang atau jasa, harus dipertimbangkan agar diperoleh barang atau jasa yang paling berkualitas dan memberikan kepuasan yang maksimal dengan pengeluaran yang sama. Nah, contohnya di sini Firman memutuskan membeli sepeda baru
daripada bekas, walaupun harganya lebih mahal 300.000. Hal itu dilakukan karena Firman berpikir harga sepeda bekas 150.000, tetapi membutuhkan biaya pemeliharaan lebih dari 300.000 untuk mendapatkan kepuasan yang sama dari sepeda yang baru. Nah, boleh juga tuh kayak gitu contohnya tuh. Jadi, ada juga pertimbangan orang seperti itu ya. Ah, beli baru aja lah, daripada beli barang bekas atau second hand, tapi harus dibenerin. Lebih mahal juga tuh biayanya. Nah, itu jadi cermat tuh, kita melihat segala sesuatunya jadi lebih cermat. Atau bisa juga ada orang beli barang second hand aja dibanding barang baru. Karena kalau dilihat dari kondisi barang dan jasanya, di kondisi barangnya kok sama nih, kedua-duanya sama. Nah, itu kita jadi lebih cermat. Ya, jadi yang kedua tuh tidak cuma hemat tapi cermat ya, si upgrade laptop atau beli laptop baru. Nah, kan keuntungannya sama tuh sebenarnya kan, kebutuhannya tuh sama. Entah beli baru atau saya upgrade, tujuan utamanya sama untuk memenuhi kebutuhan yang saya harapan tuh sama. Ya mending saya upgrade dibanding saya beli. Saya upgrade cuma 700.000, kalau beli sekitar 3 sampai 4 juta. Nah, kan itu kan lebih cermat. Nah, seperti itu. Ya, jadi sama seperti kalian sepatu nih sekarang. Sepatunya masih layak pakai. Ya nggak harus beli sepatu baru kan, ya pakai dulu aja yang ada, yang sekarang masih bisa layak pakai dulu, nanti kalau memang ternyata udah nggak layak pakai, nah baru kita beli. Jangan dikit-dikit baru pakai sebulan, ganti, beli lagi. Itu namanya head on, beli, dikit-dikit beli. Karena saya punya teman gitu, baru sebulan pakai iPhone, dari waktu itu kan iPhone 5 ya, dari iPhone 5 itu, terus beberapa bulan kemudian kan muncul tuh iPhone 5S ya, 5S atau langsung 6 ya waktu itu. Ganti dia, setelah iPhone 6 ganti lagi kan beberapa bulan kemudian, cepet kan dia ganti tuh, sampai terakhir pun kemarin dia iPhone Pro itu ganti dia, tiap muncul keluar baru diganti dia. Nah itu kan nggak cermat lah ya istilahnya. Tapi ya kalau misalkan kalian punya duit seperti dia ya nggak masalah juga sih, tapi kan lebih baik si uangnya itu kita bisa save, kita bisa saving, ya nggak cuma sekedar beli-beli, yang artinya kan fungsi handphone juga kan sebenarnya gitu-gitu aja sih, sama ya, apalagi kebutuhannya juga paling untuk telepon, chatting, media sosial, ya di handphone canggih itu ya nggak masalah sih. Tapi kan kalau misalkan seusia kalian atau seusia saya pun pikir dengan iPhone yang sangat canggih seperti itu, dengan harga yang 25 juta ya buat apa gitu kan. Nah itu supaya kita jadi lebih cermat ya, memilih. Lalu yang ketiga adalah bijak dalam mengatur keuangan. Nah, wise. Jadi kita jadi bijak mengatur keuangan. Ingat, makanya tadi saya bilang bukan berarti pelit, tapi kita jadi bijak. Kita tahu mana yang prioritas utama, mana yang tidak. Gitu, itulah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa ya? Memang ini kembali lagi ke pilihan masing-masing lah ya. Karena kan ini berdasarkan tingkat pendapatan yang berbeda, berdasarkan gaya hidup yang berbeda, berdasarkan mungkin pemahaman yang berbeda tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada orang pengen memenuhi kebutuhan sehari-harinya pengen dengan barang-barang yang bermerek. Karena berpikir, oh kalau merek yang nggak bermerek mah kualitasnya jelek. Ada juga yang bilang begitu. Nah, sebetulnya itu balik lagi ke diri kita. Tapi kalau saya sih di sini cuma mengingatkan kalian, saat kalian mencoba atau kalian memilih untuk memenuhi kebutuhan kalian, coba pertimbangkan 3 hal ini. Ya, memang diharapkan kedepannya kalian bisa hemat, bisa cermat dan lebih bijak. Ya, tidak apa ya, ya seperti tadi gitu. Jangan sampai akhirnya kadang kepake. Ya, sayang banget lah ya. Ya, itulah contohnya. Oke, itu contoh manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya ini yang terakhir nih. Oke, nah ada politik ekonomi, tidak cuma prinsip, tindakan, motif, tapi antara itu ada politik ekonomi. Nah, politik ekonomi ini bicara tentang kebijakan ekonomi atau apa ya, cara-cara, istilahnya itu cara-cara yang dilakukan, yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi, ya. Nah, kalau tujuan di bidang ekonomi itu udah pasti kemakmuran rakyat, apalagi Indonesia. Tujuan bidang ekonominya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kebijakan tersebut, nah itu ada di bidang moneter, ada kebijakan fiskal yang diambil, kebijakan produksi, kebijakan harga dan upah, kebijakan perdagangan. Nah, politik ekonomi ini tentang kebijakan moneter, fiskal, kebijakan produksi, harga dan upah, keperdagangan. Nah, ini kalian belajar nanti nih di Sek 5. Tentang kebijakan moneter ini apa sih kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan di bidang uang, nih maksudnya peredaran uang. Nah, kebijakan fiskal apa, produksi gimana, harga juga sama nih, kebijakan harga, upah. Makanya kalau di Indonesia ini ada namanya upah minimum regional, upah minimum yang diterima pekerja
saat dia bekerja. Jadi beda-beda tuh. Kalau lulusan SD berapa, lulusan SMP berapa minimalnya, SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Nah, itu beda-beda tuh upah minimumnya. Kalau Bandar Lampung lah, tiap kota pun beda. Kalau contohnya di kota Bandar Lampung ini, upah minimum regionalnya kota Bandar Lampung ini untuk lulusan SMA, ya lulusan SMA, artinya dia bekerja hanya lulus SMA, itu paling hanya sekitar 1.900.000-an sebulan. Jadi upahnya itu kalau kerja lulusan SMA cuma 1 bulan tuh 1.900.000-an. Tapi kalau untuk sarjana S1 itu beda, dia sekitar 2.750.000 per bulan. S2, S3 lebih tinggi lagi. Nah, makanya sebetulnya dari sisi pendidikan juga penting, karena menentukan tinggal masih hidup di negara Indonesia, beda sama negara asing atau di luar negeri. Di luar negeri itu contohnya mereka ada beberapa perusahaan yang memang tidak mementingkan dia lulusan apa, yang penting dia menguasai sesuatu dan dia akan bayar mahal. Walaupun dia cuma lulusan SD gitu, lulusan SMP gitu, lulusan SMA, tapi dia bisa menguasai sesuatu, itu akan lebih dihargai oleh beberapa negara di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia biasanya kalau kita melamar pekerjaan atau kita setelah lulus kita lamar pekerjaan, itu akan jadi pertimbangan si perusahaan untuk merekrut karyawan. Kalau misalkan dipilih antara S1 dan lulusan SMA, pasti perusahaan akan pilih yang S1 sarjana. Nah, makanya saya dorong juga kalian kalau bisa sekolah setinggi mungkin. Ya, kalau bisa nanti udah SMA, kuliah S1, bisa S1 lanjut lagi S2, S2 selesai, S3, nah nggak masalah. Karena salah satu yang bisa mengubah ya, ada beberapa pandangan bilang bahwa yang mengubah nasib seseorang itu adalah dari pendidikan. Jadi makanya kalau bisa sekolah tinggi, itu bisa mengubah keadaan seseorang, terutama keadaan ekonomi ya, itu bisa mengubah. Makanya saya dorong kalian ya belajarlah setinggi mungkin ya. Jangan sampai udah nanti ya udah lulus SMA udahlah nggak mau lagi. Jangan ya, tetap harus semangat belajar. Lalu ada politik keperdagangan. Nah, ini semua ini nanti akan dipelajari waktu kalian kelas 11 nih, semester 1 tahun 2 nih. Kebijakan-kebijakan ekonomi ini terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan, yaitu kemakmuran rakyat. Oke, berikutnya. Nah, ada seorang profesor di buku juga ada sih ini. Nah, jadi dia ini punya 10 prinsip ekonomi. Jadi sebenarnya 10 prinsip ekonomi yang dia kemukakan di sini. Nah, kalau kalian lihat dia adalah seorang profesor ahli ekonomi makro Amerika di Universitas Harvard tuh. Jadi kalau di dunia itu Profesor Mankiw ini terkenal di dunia akademis karena karyanya tentang ekonomi Keynesian. Nanti ini belajar nih teori-teori ekonomi ini. Ya, jadi dia bicara banyak menulis buku tentang ekonomi dan kebijakan. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana ilmu ekonomi itu dipelajari dari kehidupan kita sehari-hari, tapi dilihat dari sisi yang berbeda, ya. Sementara kan banyak tuh pengertian ekonomi itu banyak tuh, tiap ahli punya pengertian masing-masing, konsepnya, istilah, dan ide-ide. Tapi sebetulnya si profesor ini akhirnya menyimpulkan ada 10 prinsip ekonomi. Jadi ke-10 prinsip ekonomi ini selalu muncul ketika manusia mencari, memahami, atau mencoba menyelesaikan masalah perekonomian, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan dirinya sendiri, atau secara keseluruhan untuk negara dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu juga tahu mengetahui 10 prinsip ini, ya. Ada 10. Dari 10 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian pertama nomor 1 dan nomor 4 itu adalah 4 prinsip yang menjelaskan bagaimana masyarakat atau individu mengambil keputusan. Nah, baik lagi kan, ini kan berhubungan dengan keputusan yang kita ambil nih untuk memenuhi kebutuhan kita kan. Lalu tiga prinsip berikutnya, 5, 6, 7, itu menjelaskan bagaimana masyarakat berinteraksi, ya. Karena nanti kita bicara ada pasar tuh, ada jual beli, berinteraksi tuh antara pedagang, pembeli, dari tadi produsen ke distributor ke konsumen. Nah, itu tuh ada interaksinya. Lalu 3 terakhir itu 8, 9, 10 menjelaskan bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Jadi secara keseluruhan bagaimana perekonomian itu bisa berjalan, bisa menggerakkan tadi modal, tenaga kerja, apalagi ide-ide bisnis dan sebagainya. Nah, saya coba jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu bagian pertama how people make decision, bagaimana orang itu mengambil keputusan.
Nah, yang pertama, setiap orang menghadapi pertukaran antara hasil dan pengorbanan. Nih, yang nomor pertama. Istilahnya itu trade off. Pasti kan kita mau mengeluarkan usaha usaha berapa nih, segimana banyak usaha kita untuk mendapatkan sesuatu. Selalu seperti itu. Kita keluarkan uang 100.000, manfaat kita keluarkan, worth it nggak sih kita keluarkan uang 100.000 dengan apa yang kita dapat? Nah, jadi selalu setiap orang itu menghadapi pertukaran antara hasil dan pengorbanan. Makanya tadi kan ada istilahnya tawar-menawar, karena kan konsumen pengennya harga murah, sedangkan produsen jual pengen dapat untung. Nah, ini susah nih. Makanya di sini ada yang namanya pertukaran hasil dan pengorbanan. Ya, worth it nggak ya kalau saya beli barang ini? Layak nggak ya saya beli barang ini? Gitu. Nah, apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan saya atau tidak? Nah, itu. Jadi selalu diperhadapkan kayak begitu. Ya. Lalu berikutnya, nomor 2 adalah biaya adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya sama. Ya kalau kita mau beli barang, ya kita harus beli pakai uang. Ya walaupun di dunia ada juga sih yang nggak bisa dibeli sama uang. Tapi tetaplah kalau misalkan sekalipun kita butuh nih, sekarang belajar online, kita butuh internet. Nah kan kita harus ada biaya yang dikeluarkan. Orang tua kalian akan mengeluarkan biaya untuk pasang wifi lah, biaya kuota. Nah itu kan biaya itu kan uang. Nah, sama. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ya kita juga perlu ada biaya yang harus kita keluarkan. Bukan cuma sekedar usaha, tapi mungkin ada pengorbanan di situ, pengorbanan uang atau biaya untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Lalu yang ketiga, orang rasional. Ada istilahnya tuh apa ya? Yang kemarin saya jelaskan lah. Ada margin itu kan jarak lah ya antara ya tadi dipikir kira-kira gimana ya kalau misalkan dari sisi produsen dengan biaya sekian, apakah masih tetap bisa memproduksi berikutnya. Nah, itu akan orang berpikir rasio tuh. Akan berpikir apa ya? Berpikir ke depan, lebih ke ya udahlah gimana caranya supaya walaupun dengan cost production yang rendah, kita tetap bisa memproduksi atau usahanya bisa terus berjalan. Nah, ini orang akan berpikir secara rasional, berpikir sama seperti kita juga. Kalau misalkan uang kita misalkan nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ternyata sisanya tinggal 100.000, sedangkan misalkan masih ada 1 minggu depan dengan 100.000, nah orang akan berpikir seperti itu. Selalu berpikir seperti itu. Nggak tahu ya, orang yang punya uang banyak akan ya. Karena kalau kita banyak uang, tapi kalau kita nggak bisa manage uang itu dengan baik, ya tetap aja uang itu habis. Ya. Nomor 4, itu orang tanggap terhadap insentif. Nah, biasanya orang akan merasa gini, kayak contoh saya kerja. Saya rajin kerja nih, kenapa? Supaya saya dapat bonus. Atau saya lembur kerja, supaya saya dapat uang tambahan. Nah itu, orang tuh akan termotivasi ke situ. Atau yang paling departemen store, lihat, diskon 50%, 50 plus 70, atau 90%. Nah, itu orang akan termotivasi. Karena buat dia ada insentif, istilah insentif itu ya, tambahan lah untuk dia. Saya bisa, jadi karena dia diskon besar, saya bisa tadinya harus beli barang satu, bisa dapat 2. Atau beli buy one, get two. Nah, itu lah, beli satu, dapatnya 2. Nah, itu orang akan termotivasi seperti itu. Makanya kenapa kalau misalkan ada diskon, ada potongan harga, ya kayak begitu rame. Ya. Nah, lalu yang bagian kedua, bagaimana orang itu berinteraksi. Nomor 5, pertukaran barang dapat menguntungkan semua pihak. Ya, nah, makanya dari dulu pun sebelum ada uang kan sistem pembayarannya barter tuh. Dari misalkan perak ditukar sama beras, dapat berapa kilo beras dan sebagainya. Jadi pertukarannya itu sebenarnya yaitu antara biaya yang kita keluarkan dan barang yang kita dapatkan ya sama, menguntungkan kedua belah pihak, terutama kedua belah pihak antara produsen dan konsumen. Lalu berikutnya nomor 6, mekanisme pasar merupakan metode yang cocok untuk mengatur kegiatan ekonomi. Ya, ini sistem ekonomi Indonesia. Jadi semua diatur oleh pasar. Pasar yang menentukan permintaan dan penawaran. Nanti kita belajar tuh permintaan apa, penawaran apa. Kok harga bisa naik, kok harga bisa turun. Hari ini naik, besok turun. Hari ini naik, besok naik, gak turun-turun. Nah itu kenapa? Nah karena itu pasar yang menentukan. Ya bukan karena si pedagangnya pengen dapat untung gede ya, bukan. Tapi karena itu ada penawaran dan permintaan dari si produsen dan konsumen. Nomor 7, pemerintah dapat meningkatkan kinerja pasar. Nah, ini juga sama. Walaupun seperti itu, nanti kita belajar sistem ekonomi. Nah, nanti dijelaskan peran pemerintah ini seperti apa sih dalam perekonomian. Nah, beda-beda tuh. Tiap negara punya sistem perekonomian yang berbeda. Dan peran pemerintah pun harus ada di negara tersebut untuk mengatur. Ya. Lalu di bagian terakhir, nomor 8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Ini udah saya bahas kemarin, tiap negara itu punya standar hidup yang berbeda-beda. Ya, jadi ini berhubungan dengan perekonomian itu bekerja, ya standar hidupnya ya berbeda juga, karena dari tingkat penghasilan berbeda, dari jumlah penduduk berbeda,
Nah, itu beda-beda tuh. Makanya living standarnya itu berbeda-beda pasti tiap negara. Terutama mungkin di Indonesia pun tiap provinsi beda. Karena yang tadi ya, si UMR-nya pun beda. Contoh mungkin UMR-nya 1.900.000. Di Jakarta, lulusan SMA itu 4.200.000. Beda kan? Tapi living standar di Jakarta itu lebih mahal dibanding Bandar Lampung. Nah, itu beda tuh, beda-beda. Ya. Lalu nomor 9, harga akan naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Nah, ini nanti kita belajar. Nggak boleh ternyata pemerintah, kan pemerintah punya utang negara nih. Kalau kalian baca berita, Indonesia utangnya sekian triliun. Ya kenapa nggak kita cetak uang aja gitu sebanyak-banyaknya buat bayar? Nggak bisa, bahaya. Ya, nanti kita belajar di kebijakan ekonomi itu tuh. Ya, masalah mencetak uang dan kebijakan uang ini, peredaran uang ini di Indonesia, hampir di seluruh negara, nggak cuma di Indonesia, itu diatur oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia, ini Bank Indonesia. Kalau tahun lalu saya sempat bawa kalian itu, kakak kelas kalian itu ke Bank Indonesia untuk field trip. Jadi dijelasin tuh di situ, kenapa? Terus kenapa nggak boleh cetak uang sebanyak-banyaknya? Nah, kayak gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, 10, masyarakat menghadapi cara nanti di kebijakan di politik ekonomi. Ada namanya inflasi, penurunan nilai mata uang, ada deflasi, ada pengangguran. Nah, ini juga berpengaruh ke perekonomian secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, hari ini akhirnya bisa diselesaikan bab 1. Nah, nanti saya kasih kertas kerja di Google Classroom, cek kertas kerjanya paling sekitar 4 soal lah ya. 4 soal gampang, kalian boleh kerjakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah cukup jelas? Nanti si bahan ininya saya kirim ya sama kalian kan. Ya kalian juga bisa baca-baca juga. PowerPoint-nya nanti saya baca, saya send juga di Classroom ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, cek di Google Classroom ya, saya kasih kalian tugas, worksheet untuk kalian kerjakan. Gampang kok nggak susah. Oke? Berarti kita ketemu lagi next meeting ya. Oke? Pak, tugasnya kumpul jam berapa, Pak? Lihat aja lah nanti di Classroom. Kalau saya kan biasanya agak lama sih. Lagi pula kan itu cuma Google aja kalau saya. Nggak susah. Ya. Thank you ya semuanya ya. See you next meeting. Good morning.